Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ada Abi Hanif dan Gina selaku pengasuh pesantren Super melalui Bani Fida. Ada bapak pengurus dan ada teman-teman yang berbahagia. Dan tidak lupa ada kedua orang tua di rumah. Semoga sehat selalu dan terbaik buat mereka. Dan ada teman-teman semua. Nah, jadi pada hari ini aku bakal presentasiin kitab Mahkota Sulaiman. Di sini aku bakal jelasin tentang ilmu sihir pada zaman Nabi Sulaiman dan Harut dan Marut. Jadi pada waktu itu kaum Yahudi mengikuti bisikan setan tentang ajakan ilmu sihir seperti itu pokoknya. Nah, terus habis itu akhirnya Allah pun menurunkan wahyu, yaitu surat Al-Baqarah ayat 102. Nah, jadi tentang pendapat ayat itu ada dua pendapat. Yang pertama yang berpendapat bahwa kitab tentang ilmu sihir itu dikubur di bawah kursi Sulaiman ketika dia terusir, atau ketika yang aku pernah presentasi tentang cincin Nabi Sulaiman hilang itu. Nah, terus itu pendapat yang kedua bahwa itu adalah info langit yang dicuri oleh syaitan. Nah, terus habis ini kita masuk ke hukum mempelajari sihir pada zaman Nabi Sulaiman. Jadi hukumnya itu ada 4. Yang pertama, apabila kita meyakini sihir terus habis itu mengakibatkan sesuatu, maka itu hukumnya kufur. Tapi yang kedua, apabila kita bertujuan untuk menyihir seseorang, maka itu hukumnya haram. Terus yang ketiga, apabila kita tidak memiliki tujuan apa-apa, maka hukumnya itu makruh. Terus habis itu yang keempat, apabila kita memiliki tujuan untuk menolong orang lain, maka hukumnya itu jais atau boleh. Nah, terus habis itu kita masuk ke Harut dan Marut. Jadi banyak pendapat tentang Harut dan Marut itu ada 3. Yang pertama ia adalah malaikat yang diturunkan oleh Allah untuk menguji iman manusia. Terus yang kedua ada orang yang dipandang soleh seperti malaikat. Terus yang ketiga ada orang jahat yang pura-pura seperti malaikat. Nah, pendapat yang itu dipilih oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Nah, terus habis itu jadi ceritanya Harut dan Marut itu ceritanya tuh malaikat yang paling baik, malaikat yang dipilih oleh para malaikat karena dia tuh menurut malaikat mereka tuh adalah yang paling baik. Habis itu akhirnya Allah meletakkan syahwat kepada mereka dan menyuruh mereka tuh untuk turun ke bumi untuk memberi hukuman kepada manusia dengan benar. Habis itu tidak melakukan syirik, tidak membunuh, tidak berzina, pokoknya yang enggak ngelakuin hal yang jelek-jelek. Dan Allah mengajarkan kepada mereka Ismullah Al-Azam. Nah, terus habis itu berhasil direbut kembali. Ketika mereka di dunia, mereka bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik sehingga membuat mereka tuh terpesona sama si cewek itu. Akhirnya dia itu nama si cewek itu namanya tuh Zahra. Nah, akhirnya mereka berdua menginginkan untuk berzina dengan si perempuan itu. Tapi si perempuan itu mau asalkan ada syaratnya, yaitu membunuh suami si perempuan itu. Terus habis itu berbuat zalim, minum minuman keras. Terus habis itu pokoknya yang ngelakuin hal yang jelek-jelek, menyembah berhala kayak gitu, dan mengajarinya Ismullah Al-Azam. Akhirnya setelah udah diajarin Ismullah Al-Azam, syarat-syaratnya udah terpenuhi, si cewek itu membaca Ismullah Al-Azam dan cewek itu langsung pergi ke langit. Dan di langit si cewek itu tuh dirubah sama Allah. Pada saat sampai di langit itu, si Zahra itu sama Allah dirubah yang sampai sekarang kita saksikan, yaitu bintang Zahra. Nah, terus habis itu ketika si Harut dan Marut hendak menyusul si Zahra itu, ternyata mereka udah nggak bisa, soalnya sayap mereka udah nggak bisa digunain lagi. Nah, terus habis itu mereka tuh meminta bantuan kepada Nabi Idris, minta syafaat atau pertolongan kepada Nabi melalui perantara Nabi Idris. Dan Allah pun menurunkan firman pada si Nabi Idris itu bahwa mereka tuh mau diberi hukuman di dunia atau di akhirat, dan mereka memilih untuk dihukum di dunia karena mereka tahu bahwa hukuman di akhirat itu lebih berat. Kayak gitu. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.